Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Mamduh Adi Prianto, host Tribun Forum. Saat ini kita bertemu di acara Tribun Forum. Tribuners mesti pernah melihat barang-barang di sekitar kita itu yang mengandung cukai. Biasanya ada segel tertentu, entah itu di produk minuman atau produk yang hasil tembakau. Nah, cukai ini adalah pendapatan atau pungutan dari negara dari barang-barang tertentu. Misalkan selain rokok juga ada minuman ringan, juga ada minuman beralkohol. Nah, di sini kita akan membahas khusus soal yang hasil tembakau itu atau cukai, barang-barang cukai tapi dari hasil tembakau. Nah, DBHCT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini itu adalah hasil pungutan cukai dari masyarakat. Sesuai peraturan Menteri Keuangan, itu 50% dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu nanti dikembalikan ke masyarakat. Gunanya untuk apa? Banyak. Dari kesejahteraan masyarakat sampai pembangunan, terutama di bidang kesehatan. Saat ini kita sedang berada di Banjarnegara. Nah, kita akan berbicara terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Banjarnegara ini seperti apa. Di sebelah saya sudah ada dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama di sebelah saya ada Pak Triatmojo Ponconugroho, SME. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Beliau adalah asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Seda Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di sebelahnya lagi adalah Pak Trenggono. Pak Trenggono adalah analis kebijakan di bagian perekonomian Seda Kabupaten Banjarnegara. Oke, Pak Ponco, saya panggil Pak Ponco ya Pak? Ya. Atau Mas Ponco Mas ini? boleh. Mas saja? Biar kelihatan lebih muda. Oh, gitu. biar kelihatan muda seperti saya gitu Pak. Ya. Pak Ponco, Ya. ini terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang saya tadi di prolog itu terangkan. Itu kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Atau ada yang hal-hal yang spesifik lagi Pak menurut Anda Pak? Oh iya. Terima kasih Mas Mamduh ya. Betul. Iya. Kaitannya untuk DBHCT itu memang kan regulasi kita masih menggunakan PMK 215 tahun 2021. Kita PMK tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini berlaku menyeluruh seluruh Indonesia karena ini dasarnya adalah peraturan Menteri Keuangan. Di dalam peraturan Menteri Keuangan 215 tahun 2021 ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah kaitannya dengan penggunaannya. Kita di Banjarnegara untuk tahun 2000 mulai 2021, 22 sampai dengan 2024, alhamdulillah kita cenderung adanya kenaikan pendapatan dari DBHCT. Tapi di tahun 2024 mungkin karena mungkin di pemerintah pusat sendiri juga mungkin kaitannya dengan kondisi ekonomi makro maupun ekonomi internasional, sehingga kita di tahun 2024 penerimaan DBHCT kita turun kurang lebih 1,2 miliar untuk alokasi murni di tahun 2024. Dari angka 12,7 kita di tahun 2024 kita hanya menerima sekitar 11,5 miliar. Ini penghitungannya ini dilakukan oleh teman-teman dari provinsi. Tentunya penghitungan ini juga mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kita dianggap sebagai daerah penghasil cukai ataupun kita dianggap sebagai daerah penghasil tembakau, karena beda antara penghasil cukai dan penghasil tembakau. Karena cukai tentunya kan lebih banyak di wilayah-wilayah Pantura seperti Kudus dan sebagainya yang punya jarum. Kalau kita di wilayah tengah selatan, memang kita fokus penerimaannya dari kita dianggap sebagai penghasil tembakonya seperti itu. Oke. Untuk terkait penggunaannya Pak atau untuk pemanfaatannya, ini kan dari dana pemerintah pusat ya Pak ya? Ya. Kemudian pembagian atau jatahnya itu dilakukan oleh pemerintah provinsi. Betul. Besaran setiap kabupaten kota juga tidak sama ya Pak ya? Iya, berbeda. Itu pertimbangannya apa Pak? Ya, pertimbangan untuk kita di kabupaten menerima bagi hasil tadi ini kan punya bagi hasil ya, sama bagi hasil DBHCT dana bagi cukai hasil tembakau. Ini tentunya yang pertama terkait dengan tadi kita
yang paling pertama menjadi prioritas pembagian adalah kita dianggap sebagai daerah penghasil cukai atau bukan. Karena kalau kita dibanding dengan teman-teman kabupaten lain yang punya pabrik rokok tentunya ya kita kalah jauh. Seperti halnya Kudus. Kudus kan sebagai mayoritas jarum Kudus itu penghasil cukai di Jawa Tengah. Sehingga kita mungkin tidak 1/10-nya juga tidak. Karena kalau Kudus itu penerimanya itu sampai 200 sampai 250 miliar. Kalau kita kan hanya sekitar di kisaran angka 11 atau 12 miliar. Kemudian yang kedua, pembagian itu berdasarkan dari sebagai daerah sentra penghasil tembakau. Kita di Banjarnegara ada 5 kecamatan di wilayah atas yang menjadi penghasil tembakau. Yang pertama ada di Kecamatan Batur, kemudian Pagentan, ada Pejawaran, kemudian ada Karangkobar dan Kalibening untuk daerah-daerah penghasil tembakau yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dan tentunya dua hal tadi ini sebagai dasar teman-teman di provinsi ini dalam rangka untuk membagi besaran DBHCHT dana bagi hasil pemerintah pusat oleh provinsi ke masing-masing kabupaten kota. Oke. Itu. Penggunaannya juga kembali ke masyarakat. Yang tadi saya katakan sesuai peraturan Menteri Keuangan itu 50% kembali ke masyarakat. Betul ya Pak ya? Ya, mungkin perlu kami tambahkan Mas Mabdo, ini kaitannya untuk penggunaan. Penggunaan itu memang sudah diatur di peraturan Menteri Keuangan 215 tahun 2021. Itu pembagiannya kurang lebih ada 3 bidang. Ini yang pertama bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian bidang penegakan hukum, dan yang ketiga adalah bidang kesehatan. Porsinya artinya dari dana itu memang 100% kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi dengan proporsional tadi, kita ada untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu ada untuk peningkatan kualitas bahan baku. Ini kurang lebih 30%, 20% sebenarnya untuk apa ya? Kalau kita dulu ada istilah BLT ya, ataupun peningkatan keterampilan kerja. Ya. Kemudian yang 10 itu untuk penegakan hukum, kemudian yang 40% itu untuk kesehatan. Tapi pada saat pelaksanaannya tentunya ini boleh dipindah-pindah. Fleksibel artinya fleksibel. Khususnya tapi hanya untuk yang bidang penegakan hukum ini tidak boleh. Tidak boleh melampaui 10%. Tapi untuk yang katakanlah di peningkatan kesejahteraan masyarakat atau bidang kesmas ini boleh digeser untuk ke bidang kesehatan. Seperti itu. Sehingga proporsionalnya memang khusus yang untuk bidang kesmas maupun yang bidang kesehatan ini bisa bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Itu seperti itu. Oke. Kalau dilihat Pak penggunaannya Pak ke masyarakat tahun 2023 seperti apa Pak tahun lalu ya? Karena ini kan tahun 2024 belum running mungkin Pak. Iya. 2023 seperti apa Pak? 2023 untuk penggunaan DBHCHT kita dari 3 bidang tadi kita bagi lagi menjadi beberapa program. Yang pertama kaitannya untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu untuk program peningkatan kualitas bahan baku. Peningkatan kualitas bahan baku ini kita berikan kepada mereka para petani yang bergerak atau menanam tembakau. Bentuknya apa? Bentuknya itu sarpras, dalam arti kita membantu kaitannya dengan pupuk, kemudian alsintan, alat produksi pertaniannya, terus bahkan kita bantu juga sampai ke jalan produksinya. Jalan produksinya kita bantu dalam rangka mempermudah para petani tembakau ini untuk mengangkut hasil pada saat panen. Sehingga artinya infrastruktur ya Pak ya? Ya, kita bentukkan infrastruktur. Ini kita bantu untuk jalan produksinya, untuk kegiatan program peningkatan kualitas bahan baku. Terus kemudian kita juga ada di kesejahteraan masyarakat kita untuk peningkatan keterampilan kerja. Karena kan kita Banjarnegara kan masih cukup tinggi nih angka pengangguran kita, masih sekitar di angka 6%. Nah ini tentunya dengan dana DBHCHT ini sebagian kita alokasikan untuk peningkatan keterampilan kerja. Ada beberapa program kegiatan yang kita laksanakan di teman-teman Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja di Snaker PMPTSP ya. Itu mereka ada beberapa kegiatan pelatihan, cukup banyak sebenarnya pelatihan-pelatihan itu
ada pelatihan untuk perbengkelan, terus kemudian ada rias pengantin, ada hantaran dan sebagainya yang itu kita fokuskan, kita lokuskan pada wilayah-wilayah sebagai penghasil tembakau. Ini kita alokasikan diutamakan di 5 kecamatan tadi. Juga ada kegiatan-kegiatan yang lain ini di penegakan hukum. Penegakan hukum itu juga ada kegiatan kaitannya untuk kita sosialisasi dengan masyarakat, termasuk kita bisa melalui media elektronik dan sebagainya, seperti kegiatan pada pagi hari ini mungkin ya. Dengan slogan berantas rokok ilegal ya, itu kita bahasanya dengan teman-teman Bea Cukai ya kita membahasakan seperti itu ya, dalam arti itu salah satu kegiatannya kita ada sosialisasi, kemudian kita ada lewat media, talkshow seperti ini, terus kemudian untuk yang bidang kesehatan kita juga bantukan untuk teman-teman di dinas kesehatan. Kita perbaiki puskesmas, sarana-sarana pendukung seperti ambulan dan sebagainya, kita bantu mereka dalam rangka upaya bersama kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ini juga pada beberapa wilayah yang memang perlu kita bantu dalam rangka untuk pemenuhan sarpas yang ada di puskesmas di Kabupaten Banjarnegara. Baik, kita beralih ke Pak Trenggono nih. Pak Trenggono ini katanya informasi orang dalam ya. Informasi orang dalam adalah orang yang sangat ahli terkait DPH-CHT, dana bagi hasil cukai. Kalau besarannya seperti apa Pak Trenggono dari setiap tahun ini? Setiap tahun selalu berubah, Mas. Jadi dana yang kita terima itu tidak tentu angkanya, tergantung dari persentase pusat. Jadi dari pusat turun ke provinsi, nanti di provinsi dibuatkan pergub, nanti baru dari peraturan gubernur itu kita mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai. Tahun ini seperti apa, Pak? Tahun ini kita turun. Karena tahun lalu kita dapat 12,7, tahun ini kita hanya 11,5. Jadi turun 1,2 miliar lah kira-kira. Itu faktornya apa Pak kira-kira Pak Trenggono? Mungkin fluktuatif dari pendapatan cukainya bisa, dari karena penghasilan tembakau kan tidak pasti ya. Kadang ada pas nilai surplus, ada nilai pas lagi turun juga berpengaruh. Berarti saat ini Pak Ponco berarti di Banjarnegara ini penghasil tembakau ya Pak berarti Pak. Penghasil tembakau itu kira-kira lahannya berapa Pak Ponco? Kalau di Banjarnegara itu 450 ada ya, hektar, lebih 450 hektar. Memang kalau dibilang penghasil tembakau kita mayoritas memang. Mayoritas penghasil tembakau di 5 kecamatan. Kalau cukai memang kita tercatat di teman-teman Bea Cukai Purwokerto memang ada, cuma kecil kontribusinya. Hanya ada satu perusahaan ya Mas Dono ya. Satu perusahaan. Itu dari Atom kalau nggak salah, itu juga tenaga buruh pabrik rokoknya sendiri sangat sedikit lah bahasanya. Kalau dibanding teman-teman yang di wilayah utara memang jauh karena mereka memang dominan di penghasil ya, penghasil cukai dalam arti penghasil rokok kan artinya mereka dominan sebagai wilayah-wilayah penghasil cukai itu seperti itu. Siap. Untuk realisasi ke masyarakat Pak Trenggono itu seperti apa Pak tahun 2023 ya Pak ya? Tahun 2023 kita sudah realisasikan. Satu, untuk peningkatan kualitas bahan baku kita sudah berikan bantuan, ada berupa alsintan, ada berupa jalan produksi, ya, peningkatan jalan produksi, dan juga kalau yang dari bidang kesmas kan yang 50% itu Mas, 50% itu yang pertama untuk peningkatan kualitas bahan baku, terus yang kedua untuk bantuan langsung tunai yang harusnya itu 30%, tapi karena di Banjarnegara sendiri untuk buruh taninya tidak begitu banyak ya, dan buruh pabrik rokoknya juga kecil. Maka sisa dari BLT itu kita alihkan ke bidang kesehatan. Itu yang kesmas, terus ditambah lagi dengan pelatihan. Pelatihan. Tapi bukan bentuknya bukan BLT ya Pak ya, bentuk lain ya Pak ya? BLT. Kalau BLT. Yang
bantuan langsung tunai itu BLT khusus untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Oke. 12,7 ya Pak ya? Iya, 12. Habis semua ya itu Pak? Terbagi di 3 bidang. Atau di bidang? Iya, kemarin memang direalisasi ada yang tidak bisa maksimal, tapi sisanya masuk ke Silpa untuk tahun ini. Tahun ini ya? Oke, siap. Kalau tadi itu ada berbagai bidang ya Pak Ponco? Ya. Ada dari sisi kesehatan, BLT, artinya itu kan bisa dirasakan ke masyarakat lagi ya Pak ya? Ya. Kalau saat ini yang dibutuhkan di Banjarnegara itu dari 3 bidang itu apa Pak? Oke. Terima kasih Mas Panto. Jadi kalau kita boleh dibilang kaitannya dengan kesehatan, kesehatan ini kita kan masih butuh banyak intervensi sebenarnya, karena kesehatan itu kan jadi satu modal utama. Modal utama dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, karena kalau masyarakatnya sehat tentunya kan ekonomi akan bergerak juga. Sehingga kemarin di anggaran kita di tahun 2023 maupun 2024 ini sebagian besar memang kita masih alokkan di bidang kesehatan. Kita support teman-teman yang ada di puskesmas kaitannya dengan untuk fisik gedung ataupun untuk ambulan. Ini tentunya harapan kita pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terutama di kecamatan itu bisa kita maksimalkan. Sehingga kebutuhan teman-teman di bidang kesehatan seperti ambulan, karena ambulan ini kan sangat strategis dalam rangka untuk mobilisasi pelayanan, terutama barangkali ada yang sakit dan sebagainya, tetap kita support ke sana. Termasuk kita fasilitas-fasilitas yang ada di puskesmas juga kita support dalam rangka untuk tadi begitu ada masyarakat sakit dan sebagainya, ketersediaan alat yang ada di puskesmas bisa kita lengkapi. Harapannya secara bertahap seperti itu dengan kemampuan dana dari DPHJAT maupun dari APBD. Karena memang kalau APBD kita kan ya kita setiap tahun kan rata-rata 2,2 atau 2,3 triliun. Tapi kemampuan untuk membantu teman-teman di dinas tentunya dengan adanya DPHJAT ini bisa paling tidak membantu teman-teman yang ada di dinas kesehatan atau yang menangani terkait dengan masalah kesehatan. Terus untuk yang petani tentunya itu terkait dengan karena kita ada kegiatan BLT juga itu, karena kan harapannya dengan BLT tadi ini bisa mengangkat buruh tani kita, ya dalam arti dari sisi kesejahteraan mereka, karena memang amanah dari PMK 215 salah satunya memang kita dialokasikan untuk pemberian BLT, bantuan langsung tunai, sehingga harapan kita petani ataupun buruh tani yang mereka mendekati garis kemiskinan lah, boleh katakanlah seperti itu, dengan adanya BLT ini bisa kita bantu dari dana tadi di BLT tadi, sehingga dari BLT ataupun dari yang produksi di pertanian juga itu tetap kita bantu dalam rangka kita sebenarnya juga punya APTI ya Mas Gono ya, Asosiasi Petani Tembakau di Banjarnegara ada di Pejawaran ketuanya di sana, sehingga kita harapkan dari APTI itu kemudian kita fasilitasi kebutuhannya apa, nanti pelaksananya ada di dinas teknis itu seperti itu. Oke, siap. Untuk terkait yang dari kesehatan Pak, apakah bisa mengintervensi segala bidang Pak? Misalkan saat ini kan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu kan ganjar besar untuk menekan angka stunting ya Pak ya. Betul. Nah, itu apakah bisa digunakan untuk itu Pak? Oke. Terima kasih Mas Mamdo. Jadi kaitannya untuk yang stunting ya. Stunting ini kan program nasional ya. Betul. Pertama kita juga di masing-masing daerah itu kita punya target dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan ekstrim atau PKE. Salah satunya kan programnya stunting ya. Betul. Ini kita dengan teman-teman Dinkes kita juga mengupayakan untuk kita alokasikan ya Mas Gono, kaitannya untuk sebagian anggaran yang terkait di bidang kesehatan itu untuk penanganan stunting. Dan ini juga diamanahkan juga tidak hanya di secara nasional, tapi di dalam regulasi katanya dengan penggunaan DPHJAT ini memungkinkan untuk kita membantu dalam rangka untuk penanganan stunting yang ada di masing-masing daerah, khususnya kita di Kabupaten Banjarnegara itu seperti itu. Oke. Seru sekali Tribuners bicara terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Banyak sekali peruntukan-peruntukan yang bisa digunakan, terutama dari kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, terutama di bidang kesehatan. Dari Pak Ponco,
apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak? Jadi, terima kasih Mas Babdo. Ini kaitannya dengan penggunaan DPHCAT ini. Tentunya dana ini tetap kita fokuskan dalam rangka kita tentunya membantu pemerintah daerah secara meskipun dana tidak besar ya, dalam arti dengan nilai kurang lebih kisaran antara 11 atau 12 miliar. Tentunya kita harapkan bahwa ini bisa bermanfaat untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan bidang kesehatan maupun teman-teman yang bergerak di sektor pertanian, khususnya petani tembakau. Dan tentunya penerimaan dana ini semakin ke depan ini akan semakin meningkat manakala kita juga masyarakat tertib dalam rangka untuk membeli terutama rokok-rokok yang menggunakan cukai ilegal. Karena dengan pembelian cukai ilegal ini, cukai legal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan negara. Jadinya pendapatan negara itu akan meningkat manakala masyarakat juga membeli kaitannya dengan rokok yang legal. Kita berantas cukai ilegal, kita optimalkan pendapatan nasional yang kemudian akan nanti kita kembalikan lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah. Mungkin itu saja, Mas. Oke. Kalau Pak Trenggono ada yang ingin disampaikan, Pak? Kalau dari saya kemungkinan harapannya adalah dana bagi hasil cukai ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, tepat guna dan tepat sasaran. Itu ya. Jadi tidak sia-sia pemerintah membagikan dana hasil bagi cukai ini pada kabupaten kota dan bisa dimanfaatkan secara maksimal kembali lagi ke petani tembakau dan masyarakat pada umumnya. Begitu, Mas. Oke. Begitu Tribuners, perbincangan saya dengan Pak Poco selaku asisten 2 bidang ekonomi pembangunan dan Pak Trenggono selaku analis kebijakan di bagian perekonomian Seda Kabupaten Banjarnegara. Sebelum mengakhiri saya punya pantun Tribuners. Paring Banjarnegara lewat tanjakan semingkir, salak buahnya, gilar-gilar slogannya. DPHCAT untuk negeri, sejahtera warganya, sehat masyarakatnya. Mantap. Salam.